Halo, perkenalkan nama saya Brian Rahmatullah dengan NIF 12204. Di sini saya akan menjelaskan tentang parenting behavior pada kuda. Baik, karena dikarenakan pada kuda untuk yang mengurus anakan sendiri lebih dominan pada hewan betina, maka saya akan lebih menjelaskan tentang maternal behavior. Nah, maternal behavior sendiri menurut Zurek dan Danek merupakan perilaku yang bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup dari anakan. Nah, untuk contoh-contohnya sendiri di sini ada maternal behavior menurut Zurek dan Danek, ada licking behavior atau menjilat-jilat, dan nursing behavior atau menyusui, ada following behavior atau mengikuti, dan ada protective behavior atau menjaga. Untuk maternal behavior yang pertama adalah licking. Nah, licking sendiri itu adalah perilaku di mana si mare atau kuda betina atau indukan betina itu bakal menjilat-jilat tubuh, badan, kepala, daerah perineal dan tali pusar si voal atau anakan yang bertujuan untuk mengeringkan tubuh si voal atau anakan kuda. Nah, di situ juga itu akan berguna untuk merangsang sirkulasi darah dan pernafasan dan juga untuk meningkatkan ikatan induk dan anak dengan cara mengenali bau dan rasa. Nah, untuk intensitas licking sendiri akan menurun seiring dengan berjalannya waktu atau seiring dengan bertambahnya umur dari si voal. Untuk maternal behavior selanjutnya ada nursing behavior. Nah, nursing sendiri atau menyusui itu sangatlah penting untuk perawatan karena dia akan menyediakan nutrisi bagi anakan kuda. Nah, untuk menyusui sendiri itu perilakunya diawali oleh si anakannya dengan cara mencari ambingnya. Nah, sedangkan si indukan itu bakal membantu dengan cara memindahkan posisi tubuh sehingga anakan menemukan ambingnya. Nah, untuk frekuensi menyusui sendiri seiring berjalannya waktu atau seiring bertambahnya usia dari si anakan itu bakal semakin menurun. This way, it Baik, untuk fine maternal tunes behavior its selanjutnya reaction yaitu skills, adalah which following is behavior. vital when you Nah, live untuk following alongside a behavior herd sendiri of wolves biasanya and untuk induk muzzle. kuda itu sesekali akan menjauhkan diri saat voal Finally, itu the young mencari athlete mencari learns how ambing to untuk build menyusui. up her Nah, stride. perilaku ini dikarenakan First, untuk there's the mendorong walk. voal sehingga dia tuh bisa Then mengikuti moving induknya up dan to the mengenali trot induknya and the sehingga canter, dia tuh tidak bakal terlepas dari kawanan dan before tetap berada shifting di into the daerah gallop. kawanan tersebut dan terhindar dari bahaya. Throughout this Baik, lesson, untuk Mom maternal sets the behavior selanjutnya. pace. Dan untuk maternal behavior yang terakhir itu adalah protecting behavior, yaitu perilaku protektif ditujukan oleh si indukan kuda, yang mana dia tuh bakal menjaga kedekatan dengan anakan kuda. Nah, dia tuh indukan kuda bakal menempatkan tubuhnya di antara kuda lain atau manusia yang dianggap berbahaya. Nah, pada beberapa hari pertama setelah melahirkan, si indukan kuda itu bakal cenderung mengisolasi diri bersama anakannya untuk memperkuat ikatan induk anak dan melindungi voal atau anakan kuda dari gangguan. Baik, perkenalkan nama saya Pascalina Laras Trisnoreswari dengan NIF 11724. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku alami kuda saat makan. Perilaku alami makan kuda yang pertama, melalui pemilihan pakan, seperti semua hewan dari keluarga Equidae, kuda adalah herbivora dan hidup terutama dengan memakan rumput serta tumbuhan herba. Kuda memilih pakan berdasarkan rasa, struktur, dan ketersediaannya, bukan berdasarkan pada nilai gizinya. Indera penciuman dan pengecapan memainkan peran penting dalam pemilihan pakan. Pakan yang memiliki bau tidak sedap sama sekali tidak dimakan, dan pakan yang dekat pada kotoran atau fesesnya juga tidak dimakan. Selanjutnya, tumbuhan yang memiliki rasa pahit jarang dikonsumsi, sedangkan yang memiliki rasa manis lebih atau cenderung disukai oleh kuda. Selanjutnya, anak kuda kadang-kadang menelan sejumlah kecil kotoran segar atau disebut korporagi, khususnya kotoran induknya selama minggu-minggu pertama kehidupannya. Perilaku tersebut untuk membantu meningkatkan flora usus dan pasokan vitamin B. Selanjutnya, menggigit atau mengunyah kayu atau kulit kayu juga merupakan bagian dari perilaku alami dari kuda, karena kuda menyukai rasa dan tekstur dari kayu tersebut. Selanjutnya, durasi dan pengaturan konsumsi pakan. Karena kuda makan secara selektif dan mengunyah secara seksama, serta karena pakan alami yang rendah energi tetapi tinggi serat, mereka memerlukan waktu makan yang sangat lama untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kuda liar di habitat alaminya maupun kuda yang dikembalakan menghabiskan sekitar 12-18 jam dalam sehari untuk mengonsumsi pakan. Pada kuda, sinyal utama untuk mengakhiri suatu makan atau menghentikan ia dalam memakan atau mengunyah kemungkinan besar karena adanya kelemahan otot-otot pengunyah. Karena rasa kenyang akibat lambung terisi penuh tampaknya kurang berperan dalam hal ini, karena kuda tidak memiliki reseptor peregangan lambung yang secara efektif memberi sinyal untuk menghentikan konsumsi pakan saat lambung sudah terisi penuh. Halo, perkenalkan saya Ganendra Ridana Cesta Adabi dengan NIF 12108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproductive behavior dari kuda.
Reproductive behavior merupakan perilaku alami hewan yang berkaitan dengan proses reproduksi, mulai dari pencarian pasangan hingga perilaku yang mendukung keberhasilan proses reproduksi. Pada kuda betina, perubahan tingkah laku reproduksi biasanya terjadi pada saat estrus. Periode estrus ini sendiri ditandai dengan tingginya kadar estrogen dalam darah dan perilaku seksual yang khas. Beberapa perubahan perilaku reproduksi pada kuda betina antara lain kuda betina akan lebih tampak gelisah yang ditandai dengan sering berjalan mondar-mandir, sulit diam dalam satu tempat, dan lebih sering meringkik. Kemudian kuda betina juga lebih sering berdiri dengan kaki belakang terentang atau dalam posisi berjongkok atau yang biasa disebut dengan posisi squatting. Kemudian untuk frekuensi urinasi akan meningkat. Urin mengandung feromon yang dapat dideteksi oleh pejantan. Peningkatan urinasi ini nantinya akan menjadi sinyal reproduksi kepada kuda pejantan. Kemudian, kuda betina akan lebih sering mengangkat ekor sehingga vulva lebih terekspos. Pada vulva juga terdapat wing vulva, yaitu vulva membuka tutup sehingga menunjukkan klitoris dan akan tampak seperti berkedip. Kemudian, penerimaan kepada kuda jantan pada fase estrus. Saat kuda betina tidak estrus atau tidak birahi, biasanya akan menolak keras kehadiran kuda jantan. Berbeda saat kuda betina sedang birahi. Kemudian, untuk hubungan dengan manusia sendiri, kuda betina akan lebih sering menerima belayan manusia saat estrus, sesuai dengan perilaku alami dalam mencari kontak dengan kuda jantan. Saat kuda bejantan berada dekat dengan betina yang memasuki periode estrus, kuda bejantan akan menunjukkan tingkah laku mencili yang disebabkan oleh rangsangan feromon yang dihasilkan oleh kuda betina. Perubahan perilaku juga akan dipengaruhi oleh libido dari jantan itu sendiri. Beberapa perilaku yang dapat kita amati adalah kuda pejantan yang terangsang akan tampak mengelus dan diikuti dengan reaksi Fleischmann yang ditandai dengan postur kepala naik dan bibir atas terangkat. Kemudian pejantan akan tampak sering mendekati betina yang diiringi dengan ereksi penis. Setelah penetrasi, kuda pejantan akan melakukan kopulasi. Pada saat kopulasi, kuda pejantan akan melakukan mounting atau menaiki kuda betina. Selain itu, kuda jantan akan melakukan pelvic thrust, yaitu gerakan ritmis maju mundur saat kopulasi dengan kuda betina. Pada kuda, pelvic thrust sebagian besar dilakukan dengan cara berjalan maju mundur menggunakan kaki belakangnya. Berbeda dengan kebanyakan hewan lain di mana pelvic thrust dilakukan hanya dengan gerakan pinggul. Kemudian, ejakulasi pada kuda jantan ditandai dengan gerakan ekor flapping, yakni mengimpaskan ekor seperti bendera. Halo, perkenalkan nama saya Alisa Farah Cahya Dewi dengan NIF 12075 akan menjelaskan tentang stereotypic behavior pada hewan kuda. Stereotypic behavior sendiri merupakan pola perilaku impulsif atau kompulsif dan monoton yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa memiliki fungsi atau tujuan yang jelas. Nah, dari persepsi manusia sendiri itu pasti manusia sudah mengerti bahwa pengandengan individu 24 jam akan berdampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan hewan sendiri. Namun secara praktiknya, kuda akan tetap dikurung di dalam kandang tunggal secara permanen maupun semi permanen. Alasannya karena pemilik ingin menjaga keamanan, menjaga dari cuaca, menjaga kebersihan kuda dan tradisi. Pada video berikut, tampak kuda betina yang menunjukkan perilaku. Nah, penyebabnya sendiri yang pertama bisa ada permanency loss toss, yang kedua ketidaksesuaian pola makan, dan yang ketiga itu unsynchronic pain. Nah, untuk ketidaksesuaian pola makan itu kita tahu bahwa kuda adalah hewan herbivora yang akan makan dalam porsi kecil tetapi secara terus-menerus. Namun manajemen manusia itu memberikan makanan berbasis pelet dalam waktu terbatas membuat lambung kuda sering kosong, akan memicu rasa tidak nyaman pada perut. Nah, berdasarkan literatur Saraki dan Blockfish 2013, terdapat oral stereotypic behavior dan locomotion stereotypic behavior. Untuk oral stereotypic behavior itu ada grip biting, yaitu menggigit objek horizontal dengan gigi depan dan menarik leher ke belakang. Akan mengeluarkan suara mendengkur atau grunt akibat udara yang masuk ke esofagus. Lalu yang kedua, terdapat boot chewing, yaitu kuda akan murni mengunyah material kayu di sekitarnya, namun tidak ada udara yang ditelan ke dalam tubuh. Yang ketiga, terdapat wind sucking, yaitu menarik udara ke esofagus dengan menekuk leher, tetapi tanpa menyentuh atau menggigit objek. Seringkali akan muncul bersamaan dengan perilaku grip biting.
Nah, untuk locomotion stereotypic behavior berdasarkan literatur Saraki dan Blockfus 2013, terdapat weaving, yaitu kuda mengayunkan kepala dan lehernya dari sisi ke sisi sambil memindahkan berat badannya secara bergantian dari satu kaki depan ke kaki depan lainnya. Perilaku ini dilakukan di tempat yang sama, berdiri di tempat yang sama. Untuk yang kedua ada box walking, yaitu kuda akan berjalan berkeliling di dalam kandang isolasi selama berjam-jam tanpa berhenti. Pola jalannya itu berbentuk rute yang berulang, arahnya itu tidak beraturan atau membentuk pola angka 8 atau figure 8. Baik, selanjutnya merupakan perilaku sosial pada hewan kuda atau social behavior. Menurut literatur yang diterbitkan oleh Borda pada tahun 2023, social behavior pada kuda merupakan suatu bentuk interaksi antar individu dengan tujuan untuk membentuk hubungan sosial, di mana perilaku-perilaku sosial tersebut mencakup affiliative behavior, agonistic behavior, dan juga investigative behavior. Masuk pada yang pertama, yaitu affiliative behavior, di mana kuda akan menunjukkan suatu interaksi positif terhadap sekitarnya dengan tujuan untuk membentuk hubungan yang positif antar individu. Untuk contohnya sendiri ada allo grooming dan juga friendly body contact. Selanjutnya yaitu agonistic behavior, yang mana agonistic behavior sendiri merupakan sebuah perilaku yang dilandasi oleh konflik, agresi maupun dominasi oleh individu, yang mana contoh dari perilaku agonistic behavior ini seperti bite, threat, chasing, dan juga kicking. Kemudian yang terakhir ada investigative behavior, perilaku di mana kuda menggunakan organ penciumannya untuk mengumpulkan informasi mengenai individu di sekitarnya atau bahkan objek di sekitarnya. Selanjutnya merupakan beberapa cuplikan dari social behavior kuda. Yang pertama ada affiliative behavior, di mana tampak pada video tersebut bahwa kuda sedang menunjukkan perilaku allo grooming terhadap individu lain. Selanjutnya ini ada contoh cuplikan dari agonistic behavior, di mana tampak bahwa kuda menunjukkan perilaku kicking dan juga chasing. Dan yang terakhir ada perilaku investigative behavior, di mana tampak pada video tersebut bahwa kuda menggunakan organ penciumannya untuk mengumpulkan informasi mengenai individu lain. Halo, saya Aisyah dengan NIF 12286. Saya akan menjelaskan mengenai enrichment dan respon hewan terhadap enrichment. Secara alami, kuda itu hidup berkeliaran bebas dan menempuh jarak sekitar 20 mil per harinya. Selain itu, kuda menghabiskan 50-60% waktunya untuk merumput. Tetapi, pada kuda peliharaan, seringkali terdapat keterbatasan merumput. Sehingga, kuda lebih sering berdiri dan berdiam di dalam kandang. Hal ini dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan juga membatasi perilaku alami kuda. Masalah kesejahteraan ini dapat menimbulkan perilaku stereotip. Enrichment itu penting bagi kuda karena dapat meningkatkan fisiologis dan perilaku positif, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kuda yang berada di dalam kandang. Selain itu, enrichment bertujuan untuk mengurangi risiko dengan memberikan stimulasi yang mendorong pengalaman positif, memberikan kesempatan bagi kuda untuk berperilaku alami, dan mengurangi perilaku negatif atau stereotip. Jenis enrichment pada kuda itu sangat beragam, di antaranya tempat makan jerami yang akan menstimulasi pengecapan. Jenis enrichment ini secara signifikan dapat meningkatkan perilaku mencari makan dan meningkatkan pergerakan. Selain itu, pengayaan ini dapat menurunkan perilaku stereotip. Jenis lain yaitu permainan bola dapat meningkatkan stimulasi berupa sentuhan. Jenis enrichment ini dapat meningkatkan pergerakan yang lebih tinggi dibandingkan jenis pengayaan sebelumnya. Kuda dapat mendorong bola dengan mulut, kaki, atau badannya.